Pada kesempatan ini kita belajar tentang rangkaian RLC seri. Jadi kalau kita buat ini bentuk rangkaiannya, ini disebut sebagai resistor, sedangkan yang bentuk gulungan ini adalah induktor karena dia berupa kumparan. Yang terakhir ini adalah kapasitor. Kemudian di sini nanti ada tegangan di mana V sama dengan V max sin omega T. Sehingga melalui ini nanti mengalir arus sebesar I. Kalau kita lihat yang ini bisa kita gabungkan. Hasil gabungannya ini disebutlah sebagai impedansi Z, di mana impedansi itu dirumuskan dengan akar dari resistor kuadrat ditambah XL. XL ini adalah reaktansi induktif dikurang XC, ini reaktansi kapasitif dikuadratkan. Jadi kalau kita buat, XL itu adalah omega dikali L. Omega ini sama dengan 2pi dikali F, yang ini adalah L, sehingga XL itu kita rumuskan 2pi dikali F dikali L. XC itu sama dengan 1 per omega dikali C, atau kita buat 1 per 2pi dikali F dikali C. Jika nanti XL lebih besar dari XC, maka rangkaian ini dikatakan bersifat induktif. Kalau dia induktif, berarti tegangan mendahului arus. Kira-kira grafiknya seperti ini. Kita buatkan, ini adalah arusnya I, sedangkan tegangannya adalah yang ini V. Bisa kita lihat dari sini, pada saat I-nya masih di titik 0, V sudah berada di atas, atau dengan kata lain dia telah bernilai. Jadi kalau kita lihat dari grafiknya seperti ini, itu artinya V mendahului arus. Arusnya masih di 0, V sudah ada nilainya, berarti dia lebih dulu. Tetapi jika XL nanti lebih kecil dari XC, maka rangkaian bersifat kapasitif. Kalau dia bersifat kapasitif, berarti arus yang mendahului tegangan. Arusnya yang duluan, berarti kalau kita buatkan gambarnya seperti ini adalah arus tadi, sudah punya nilai, sedangkan tegangannya dimulai dari 0. Berarti ini V masih 0, tetapi arus sudah memiliki nilai. Dengan kata lain, arus duluan dibanding tegangan. Nanti kalau XL sama dengan XC, berarti dia terjadi resonansi. Maka bisa kita buat bahwa arus sefase dengan tegangan. Kalau dia sefase, berarti gambarnya itu adalah mereka akan memulai dari titik yang sama, kira-kira seperti ini. Ini namanya sefase. Dimulai dari awal. Jadi kalau dimulai dari titik 0, dua-duanya dari titik 0. Kalau dimulai dari titik puncak misalnya, berarti dua-duanya dari titik puncak. Itu karena dia dikatakan sefase. Bicara tentang resonansi tentu bicara tentang frekuensi, sehingga kita buatkan XL adalah 2pi dikali F dikali L, sedangkan XC sama dengan 1 per 2pi kali F kali C. Kita ambil F-nya ke sini, kita kalikan F kuadrat, sedangkan 2pi ini kita kalikan ke 2pi, 4pi kuadrat. Kalau kita akari, hasilnya menjadi F sama dengan 1 per 2pi akar L dikali C. Oke, supaya gampang nanti diingat, kita buatkan di sini yaitu sipil. Sipil ini kalau dia bersifat kapasitif, arus dulu baru tegangan. Jika tegangan baru arus, maka dia bersifat induktif. Jadi diingat sipil ya, kapasitif, arus dulu baru tegangan. Tegangan baru arus, dia bersifat induktif. Selanjutnya kita lihat ke soal. Di sini dikatakan untuk soal nomor 1, dari gambar rangkaian RLC di bawah, diketahui resistor 60 ohm, reaktansi induktif 120 ohm, dan reaktansi kapasitif 40 ohm, serta tegangan maksimum sumber 200 volt, besar kuat arus maksimum. Kita buat pembahasan, kita tulis dulu yang diketahui. R-nya sama dengan 60 ohm, kemudian XL 120 ohm, XC sama dengan 40 ohm, sedangkan tegangan maksimumnya 200 volt. Yang ditanya adalah berapa I maksimum. Tinggal kita cari aja impedansinya, berarti impedansi sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Kita masukkan, berarti sama dengan 60 kuadrat ditambah
120 dikurang 40 kuadrat. 120 dikurang 40 itu sama dengan 80, berarti 60 kuadrat ditambah 80. Sama dengan akar dari 10.000 sama dengan 100 ohm. Impedansi telah kita peroleh, tinggal kita masukkan ke rumus. Imax sama dengan Vmax dibagi impedansi. Vmax-nya sama dengan 200 dibagi impedansinya 100. 200 dibagi 100 hasilnya sama dengan 2 ampere. Jadi jawabnya yang ini adalah B. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Dikatakan suatu rangkaian R, L, dan C dihubungkan dengan tegangan bolak-balik apabila induksi 1/25 pi kuadrat Henry dan kapasitas kapasitor 25 mikrofarad. Maka resonansi rangkaian terjadi pada frekuensi. Jadi yang ditanya adalah resonansi. Oke, pembahasan kita tuliskan yang diketahui. L sama dengan 1/25 pi kuadrat. Jadi ini tadi induktansinya. Kemudian kapasitasnya sama dengan 25 mikrofarad. Kapasitas dari kapasitor sama dengan 25 kali 10 pangkat min 6 farad. Jadi kita ubah langsung ke farad. Selanjutnya yang ditanya adalah berapa frekuensi. Oke, frekuensi sama dengan 1/2 pi akar L kali C. Tinggal kita masukkan L dan C-nya berarti 1 per, yang ini 2 pi, yang di depan, akar LC. L-nya tadi 1/25 pi kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan ini. Sedangkan C-nya 25 kali 10 pangkat min 6. 25-nya kita coret, ini habis. Hasilnya berarti sama dengan 1/2 pi akar dari 1 per pi kuadrat kali 10 pangkat 6. Kita kari, pi kuadrat ini berarti sama dengan pi, jadi kita keluarkan ini. Pi, 2 pi per pi, atau 2 pi kali 1 pi. Dikali 10 pangkat min 6 ini kita kari menjadi 10 pangkat min 3. Kita coret pi-nya, ini habis. 10 pangkat min 3 ini kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat 3. Yang ini 2 kita bagi. 10 pangkat 3 adalah 1000 dibagi 2, 500 Hz. Karena di sini dalam kilohertz, jadi kita ubah ke kilohertz dibagi 1000, hasilnya sama dengan 0,5 kilohertz. Jawabnya adalah yang A. Berikut kita lihat soal nomor 3. Hambatan R, induktor L, dan kapasitor C masing-masing mempunyai nilai 300 ohm, 0,9 Henry, dan 2 mikrofarad. Jika ketiga komponen listrik tersebut dihubungkan seri dan diberi tegangan efektif AC sebesar 50 volt, sedangkan frekuensi sudut AC 1000 radian per sekon, maka di sini ada impedansi rangkaian, arus efektif, tegangan yang melintasi L dan yang melintasi C. Oke, kita lihat pembahasan. Kita tuliskan dulu yang diketahui. R sama dengan 300 ohm, kemudian L sama dengan 0,9 Henry, C sama dengan 2 mikrofarad atau 2 kali 10 pangkat min 6, kemudian V efektif 50 volt, dan omega sama dengan 1000 radian per sekon. Maka kita buatkan. Oke, untuk option 1, maka yang pertama kita cari dulu XL-nya, di mana XL itu tadi adalah omega dikali L. Omega sama dengan 1000 dikali dengan L-nya 0,9, tentu ini sama dengan 900 ohm. Kemudian kita cari XC-nya, itu sama dengan 1 per omega dikali C. Omeganya sama dengan 1000, sedangkan C-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 6. Yang ini 1000 ini ke 10 pangkat min 6, hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Maka hasilnya ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 kita naikkan ke atas menjadi positif 10 pangkat 3 dibagi 2. 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000 dibagi 2, ini sama dengan 500 ohm. Kemudian yang ditanya tadi adalah impedansi, sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. R-nya tadi 300, jadi tinggal kita masukkan. XL-nya 900 dan XC-nya 500. Kita peroleh dari sini. Hasilnya sama dengan 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat. Ini sama dengan 500 ohm. Berarti nomor 1 ini betul. Kemudian nomor 2, yang diminta arus efektif. Arus efektif itu berarti sama dengan V efektif dibagi impedansi.
V efektifnya 50, sedangkan impedansi tadi adalah 500. Tinggal kita bagi, hasilnya sama dengan 0,1 ampere. Berarti jawabnya yang nomor 2 benar. Selanjutnya kita lihat option 3-nya. Tegangan yang melintasi L, berarti yang diminta adalah VL. Itu sama dengan E dikali XL. Kita masukkan E-nya tadi 0,1, XL 900. Ini sama dengan 90 volt. Ini betul juga. Yang keempat, berarti kita buatkan yang diminta adalah VC. Sama dengan E dikali XC, 0,1 dikali 500. Ini sama dengan 50 volt. Ini betul. Jadi semuanya betul. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video yang lain.